Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, agung, mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Keberadaan kami saat ini ya Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing secara pribadi, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Habel, anak Adam dan Hawa, sudah mulai mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan sebelum adanya hukum Taurat. Hal ini dilanjutkan secara turun-temurun oleh Nuh, Abraham, hingga ke zaman Musa ketika bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir, di mana turun perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah atau altar. Korban persembahan dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran tentang korban Kristus yang sempurna, yang telah mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Dan secara rohani saudara, korban persembahan itu juga mempunyai makna agar kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama halnya seperti Tuhan yang telah berkorban bagi kita, Tuhan menghendaki agar kita juga berkorban bagi Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kita, yaitu seluruh hidup kita, sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, korban persembahan selalu diletakkan di atas sebuah mezbah atau altar. Dan ada aturan bahwa mezbah atau altar itu harus kudus. Salah satu ayat yang menyebutkan bahwa mezbah harus kudus tertulis dalam Keluaran 40 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Jadi mezbah atau altar harus kudus di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1 berbicara kepada kita untuk mempersembahkan tubuh atau hidup kita bagi Tuhan. Tapi muncul satu pertanyaan, apa yang menjadi altarnya atau mezbahnya? Sebab korban persembahan harus diletakkan di atas altar atau mezbah. Tentu saudara, kita tidak membuat altar lalu meletakkan tubuh kita di atasnya sebagai korban. Tapi altar atau mezbah yang dimaksud di sini adalah bermakna secara rohani. Lalu apa yang dimaksud mezbah atau altar dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, makna altar secara rohani ialah tempat di mana kita berada. Altar berbicara tentang rumah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan segala tempat di mana kita berada. Di tempat parkir, di dalam mobil, di lokasi proyek, di perjalanan, dan di mana saja kita berada, itu adalah altar kita. Dimanapun saudara dan saya berada, di situ adalah altar atau mezbah yang kudus. Dan di atasnya kita sedang mempersembahkan tubuh kita yang kudus kepada Tuhan melalui aktivitas dan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Jagalah agar altar kita tetap kudus. Jagalah rumah kita kudus di hadapan Tuhan. Jagalah pekerjaan,
usaha atau bisnis kita kudus. Jagalah pelayanan kita kudus di hadapan Tuhan. Jagalah tempat di mana kita berada senantiasa kudus, saudara. Jangan cemari kekudusan kehidupan kita dengan berada di tempat-tempat yang tidak kudus dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan cemari altar yang kudus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus dari diri kita sebagai korban yang dipersembahkan di atasnya. Baik altar dan korban haruslah senantiasa kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah tempat di mana kita berada adalah tempat yang kudus dan berkenan. Doakan rumah tanggamu, doakan pekerjaanmu, doakan bisnismu, doakan pelayananmu, saudara, agar itu semua menjadi altar yang kudus. Dan persembahkanlah tubuh kita, yaitu segenap hidup kita bagi Tuhan, dengan cara melakukan firman Tuhan dengan setia dan benar. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami juga memahami mengenai altar atau mezbah dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan sekarang ini bahwa sesungguhnya di tempat di mana kami berada itu adalah mezbah dan altar yang kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak berlaku benar di hadapan-Mu. Kami tidak setia dan kami melalaikan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menjaga hidup kami benar dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau mengurapi dan menguduskan rumah tangga kami. Kuduskan keluarga kami. Urapi dan kuduskanlah usaha, pekerjaan dan pelayanan kami. Kuduskanlah ya Tuhan, setiap tempat di mana kami berada, menjadi bagaikan mezbah dan altar yang kudus di hadapan Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, pimpin hidup kami, supaya kami senantiasa menjadikan hidup kami ini sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian-pengertian untuk semakin memahami akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah semuanya itu kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.